bersama dengan IPS Indonesia. Ini untuk Bapak Agit, Bandung Cileunyi, untuk order yang IPS X18 Home. Nah, ini yang IPS 18 Home Pak Agit. Jadi sistemnya hampir sama, hanya dia chargerannya dipisah, dibeda, bentuknya seperti ini. Sekalian kita beritahu cara pemasangannya. Sebenarnya sama aja sih, hampir sama kurang lebih, tapi kita tonton videonya yang cermat ya Pak Agit ya, sampai tuntas. Terus deskripsi produknya ya, deskripsi produknya juga dibaca yang cermat supaya jangan sampai unit rusak. Sayang, barang baru sampai rusak sayang. Ini unitnya seperti ini ya. IPS itu singkatannya inverter power system, IPS. Nama kantornya IPS Indonesia. Nah, ini IPS X18 Home, inverter power system. Apa bedanya sih dengan inverter lainnya? Nah, ini kita akan jelaskan. Ini beda dengan inverter yang pada umumnya. Makanya kita bilang ini sebagai genset mini inverter. Nanti akan kita ini barangnya Pak Agit ya. Sebelum kirim kita pasti akan tes runningnya kita videokan sebagai bukti garansi bahwa yang kita kirim itu barang bagus, kondisi bagus. Jadi enggak seperti kucing dalam karung pembelian secara online ya. Jadi transparan. Makanya itu di subscribe supaya video yang kita tes running, barang yang kita tes running, yang kita videokan bisa ditonton, bisa diketahui. Ini apanya nih? Ya, semacam kertas pedoman lah, bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris ya. Kita langsung aja, nggak perlu baca buku pedomannya lah. Oh ya, ini bisa dikombinasiin loh sama panel surya ya. Kalau Pak Agit punya panel surya atau apa, bisa dikombinasiin jadiin PLTS. Ini kita taruh. Nah, ini ada ininya ya, buat pengikatnya ini di belakang. Ini jepit akinya yang hitam, ini juga merah. Nah, ini kabel powernya udah nyatu. Nah, beda kan, kalau inverter pada umumnya nggak ada kabel powernya. Ini genset mini IPS. IPS itu singkatan IPS inverter power system. Nah, dia ada kabel powernya nyatu di belakang bodi. Nah, seperti ini. Ada kabel powernya. Ini bukan power chargernya pisah nih. Ini Pak Agit chargernya. Ini chargernya nih, charger otomatis. Chargernya kita tes juga, kita kasih tahu bahwa orang yang kita kirim itu kondisi bagus, bukan barang yang rusak atau barang apa. Nah, ini kita tunjukin dulu. Ini ya, 1 hidup, 0 mati.
Tombol yang kecil juga 1 hidup 0 mati ya. Yang kecil ini, tombol yang kecil ini tombol power. Tombol yang gede ini tombol genset ya. Saat pertama kali ini pastikan tombol harus dalam keadaan mati ya, 0. Kedua tombol ini harus dalam keadaan 0. 0 itu mati. 0 itu mati. 1 hidup. 0 harus mati ya. Diperhatikan deh. Terus belakangnya pasang biasa ya, merah ke positif ya, ke positif aki juga. Ada ininya deh, ada cincin deh, masukin dulu cincinnya. Merah nih, merah ke positif, plus. Ya, barang yang kita kirim bagus. Kalau sampai sana coba malah jadi rusak, berarti salah penggunaan. Karena ada customer yang seperti itu juga, karena males baca, males nonton video sampai tuntas, dan nggak cermat lagi, sekilas-sekilas. Ini sudah pure Synwife PSW ya. Deskripsinya dibaca Pak Agil. Jadi jangan langsung main order aja, deskripsi produk dibaca yang cermat sampai habis, video ditonton yang cermat sampai habis. Nah, kita tes running ya. Oh ya, ngambil setrumnya itu bukan di sini loh. Ini saya kasih tahu, ini itu adalah soket anti jeglek atau soft start atau slow start inverator. Bahasa sehari-harinya bilangnya anti jeglek, soft start, inverator, slow start. Ya. Nah, kalau misalkan nyalain sesuatu turun jeglek MCB KWH meterannya ya, nggak kuat, colok ke sini gitu. Ini contoh nih pakai aki ya, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik,
hitam itu ke negatif, merah ke positif aki. Ya, jangan terbalik. Ingat ya, seperti yang saya sebelumnya kasih tahu, ini harus dalam keadaan 0 mati ya, harus dalam keadaan 0 mati, pastikan dalam keadaan 0 ya. Tuh 0, yang kecil juga 0, harus dalam keadaan 0. Kalau nggak dalam keadaan 0, ini kabel power main colok aja langsung unitnya rusak, ini jebol, unitnya rusak ya. Udah ya, dalam keadaan 0. Ini colok ke stop kontak nih ya, colok ke stop kontak. Nah, colok stop kontaknya seperti ini. Aduh, susah nih, nggak pakai ahli YouTuber, susah bikin videonya. Ini kantor harus nyewa YouTuber nih, harus sewa YouTuber untuk praktekin produknya dia seharusnya, biar bagus videonya. Nah ini tes pen mana? Oh ya, nih cari lubang tes pen yang mana nih, kan ada 2 lubang nih ya kan. Bentar, gini ya. Ada 2 lubang nih. Lihat yang nyala yang mana, ada 2 lubang kan, salah satunya nyala, yang satunya mati. Kelihatan gak nih videonya? Nah, ada 2 lubang, yang menyala yang ini, nah, lubang yang ini ya kan. Nah, oh yang atas nggak nyala, yang ini nyala. Tiap rumah beda-beda ya. Nah, ini dia dikasih tanda nih, yang ini stekernya ya, stekernya di sini ada lubang nih. Ada lubang, ini tanda nih, ini colok ke yang di lubang yang ada apinya, berarti yang ini, yang lubang ini ada tandanya tuh lubang, berarti ini yang besi yang ini ya, masuk ke yang ada lubang apinya, yang ada lubang, yang lubangnya nyala nih, yang kita udah tes. Oh, yang lubang ini nyala nih, kita udah tes nyala ya, kita colok. Ingat, ininya pastikan ini dalam keadaan 0 ya, mati. Ingat Pak Agit ya, 0 itu mati ya. Ini yang ada tandanya tuh ya, yang berlubang ini, colok ke lubang yang ada apinya. Kan tadi lubang yang ada apinya di bawah, kita colok ya. Oh, colok. Nah, ini udah gitu ya. Saat PLN padam ya, nanti saat PLN padam nih, PLN padam jeglek jeglek lagi, saat PLN mati lampu, PLN padam,
Turunin MCB KWH-nya. Ingat, MCB KWH itu yang di luar rumah. Ini saya bikin di dalam hanya buat contoh doang, demo doang. Waktu itu Pak Agit MCB dari dalam rumah, bukan. MCB KWH meter itu di mana-mana di seluruh dunia ya Pak Agit ya. Adanya di luar rumah yang dari PLN gitu. Ya, ini saya bikin supaya saya gampang bikin videonya aja. Ya, turunin. Kalau sampai jebol lagi Pak Agit, salah penggunaannya. Ya, udah diturunin, nyalain yang tombol kecil. Yang kayak begini pasangnya udah. Nih ya, tunggu dulu. Ini kayak begini, makanya cari posisi yang enak di mana. Standby aja. Posisinya begini nih, standby nih. Aki ke ini nih supaya nggak apa namanya, nggak usah dipindah-pindah atau apa, enak ya. Terus tombol yang kecil satu nyalain tuh ya, satu nyalain, diamkan kurang lebih sekitar 1 menit lah. Nggak usah sampai 1 menit sih, diamkan. Oh ya, tips nih buat kulkas, tips buat kulkas itu, kalau kulkas kalau udah mati jangan langsung dihidupin, ngerusak kulkas. Kalau posisi udah mati kayak PLN kayak MCB KWH kan diturunin tuh kan kulkasnya otomatis mati. Atau ya namanya saat PLN padam ya otomatis kan kulkas mati. Saat diturunin jangan langsung dinyalakan lagi, tunggu sampai 5 menit kulkas. Cara kerja kulkas kayak gitu, baru mau nyalain lagi, tunggu 5 menit. Jangan langsung mati hidup lagi kulkas, kompresornya dia rusak ntar kulkas. Nah setelah udah kayak gini tadi, tunggu sekitar hampir 1 menit lah ya kan, baru nyalakan tombol gensetnya, satu itu nyala. Oh, lampu atas nyalakan. Oh, kalau saya matikan nih ya, tombol gensetnya saya matikan ya. Oh, mati. Ini saya nyalakan. Tuh lampunya juga ini nyala. Oh, ya kan? Nah, ini chargerannya. Oh, yang ngetes sekalian ngetes chargerannya. Chargerannya juga pasang aja Pak Agit. Ya kalau misalkan Pak Agit mobilnya atau motornya akinya soak, bisa nih pakai chargeran ini. Ini chargeran pasang aja nonstop, dia bersifat otomatis kok. Kalau aki sudah penuh dia mati sendiri. Nah kalau misalkan mobil Pak Agit atau motor Pak Agit akinya soak kan bisa dipinjem dulu nih, dilepas dulu, dipakai. Nah, taruh sini aja lah. Nah biasa nih Pak Agit ya, mana sih, aduh kameranya, jepit merah ke positif sama
sedikit hitam ke negatif. Nah, terus colok nih. Gampang sebenarnya ini Pak masangnya cuman kayak orang nyalain televisi gitu. Udah ini colok nih, stop kontak kemana aja. Nah, stop kontak, colok. Kalau merah itu dia ngecas ini. Kalau hijau dia udah berhenti chargerannya, casnya dia otomatis ini. Udah gitu aja dimin. Nah kalau saat PLN udah hidup kembali, ya kan, PLN udah hidup kembali. Oh ya, ini kalau posisi kalau PLN mati, PLN padam, ya otomatis ya anti jegleknya nggak bakal berfungsi. Anti jeglek juga nggak akan berfungsi kalau misalkan PLN padam. Ya ini nggak berfungsi nih. Tuh nggak ada strome. Tuh nggak ada strome ini. Nggak ada strome ini. PLN-nya padam, nggak berfungsi. Jadi anti jeglek berfungsi kalau PLN hidup. Ya namanya anti jeglek. Sebenarnya saya nggak perlu kasih tahu, seharusnya udah tahu kayak gitu. Nah kalau PLN udah nyala nih, PLN udah hidup kembali nih, ya. Matikan tombol power. 0 itu mati. Sama mau yang mana dulu, yang ini boleh nih. Kalau di deskripsi produk tulisannya ini dulu, ya nggak apa-apa. Tombol genset dulu. 0 itu mati. Terserah mau yang mana dulu. Yang ya udah sesuai dengan deskripsi produknya aja. Yang penting dua-duanya mati. 0 itu mati. Ya, terus ke tombol power 0 itu mati, off itu mati, ya. Off itu mati, off itu bahasa Inggris, off itu mati. On itu nyala, on itu bahasa Inggris, on itu nyala hidup, off itu mati atau off itu mati. Ini kedua-duanya udah off, ya. Maaf ya Pak Agit ya kalau misalkan maaf sebelumnya kalau Pak Agit bahasa Indonesia agak kurang begitu paham atau gimana, mungkin suruh anaknya ya untuk nonton video ini sampai cermat, sampai habis, dan anaknya suruh baca deskripsi produknya sampai habis, sampai cermat. Maaf ya Pak Agit ya sebelumnya ya. Nah setelah itu baru MCB KWH dinyalain, dinaikin. Tuh ya, dia ini ngecas otomatis kok. Oh ya satu lagi, kan PLN hidup, ini soket anti jegleknya jalan aktif ya. Saya contohin karena ya ini aja lah, kayak lampu ya. Tuh nyala ya, walaupun ini dalam keadaan mati nih, walaupun kedua tombol ini dalam keadaan mati, off. Emang harus mati ini. Kalau tombolnya mati, off, soket anti jegleknya bekerja. Tuh. Ya, kalau maaf Pak Agit sekali lagi jangan sampai jebol lagi yang sebelumnya tuh yang X17.
Ini kan Pak Agit sekalian upgrade ya, tukar tambah. Kedepannya udah nggak bisa tuh kayak begini lagi. Ini X18 karena yang X17 itu kan juga jebol karena salah penggunaan. Kalau misalkan Pak Agit maaf bahasa Indonesianya kurang begitu paham atau gimana, suruh anaknya baca deskripsi produknya atau udah gitu nonton videonya ya Pak Agit ya. Terima kasih Pak Agit, ini sebelum dikirim barang keadaan bagus. Kalau ya gitu aja Pak Agit ya. Terima kasih Pak Agit. Ini kita nanti akan upload ini videonya, cuma belum tahu upload videonya ke YouTube-nya hari apa nih. Kalau barang udah sampai kabarin aja, ntar kita upload videonya deh ya. Oke, makasih Pak Agit.